Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Purbaya tidak pusing dengan bencana Sumatera? Bukankah kalau bencana itu terjadi penanggulangannya akan membutuhkan biaya yang sangat besar? Dan sepertinya dengan sangat yakin Purbaya menyatakan dia siap dana berapa saja, tak terhingga. Bisa begitu ya? Nah, nanti saya terangkan kepada kawan-kawan bagaimana caranya Purbaya mendapatkan uang dari dana bencana ini. Padahal kan APBN kita katanya kan defisit. Kita berutang untuk biaya sehari-hari lah. Ini ada datang bencana. Bencana itu seperti begini kawan-kawan. Kita makan sehari-harinya udah ngos-ngosan dalam rumah tangga kita. Tiba-tiba ada yang harus kita bantu. Anggota keluarga kita kecelakaan, tidak ada asuransi kesehatannya. Biaya yang besar. Ini sama dengan kejadian seperti ini. Tapi kenapa Purbaya waktu diwawancarai oleh jurnalis, dia sama sekali tidak pusing, bahkan mengatakan siap. Dan keluar lagi gaya koboi, gaya sombongnya. Kita siap kok, malahan ditantangnya. Jurnalis yang menanyakan kepada dia, ditantangnya. Menurut kamu butuh berapa? Malahan dia tanya jurnalis, dan dia katakan kita siap berapa saja. Kemudian, kenapa pula saya katakan Purbaya seakan-akan dari nada bicaranya saya tangkap, dia menginginkan bencana di Sumatera sekarang ini dijadikan menjadi level nasional. Ya, saya nampak dari situ kawan-kawan. Kalau seorang ekonom, ini pasti menginginkan bencana Sumatera itu, walaupun satu provinsi sebenarnya yang kena. Ini sudah 3 provinsi, satu provinsi aja kena. Sebagai ekonom, iya, sebagai ekonom kita menginginkan, atau saya menginginkan, bencana di Sumatera itu dijadikan bencana nasional karena akan menguntungkan secara ekonomi negara kita ini yang lagi diurus oleh Purbaya. Dan kok begitu? Apa nggak terbalik-balik begitu? Begini kawan-kawan, kita dengarkan dulu pertanyaan jurnalis kepada Purbaya. Baru saya terangkan kepada kawan-kawan agar logikanya sama dengan logikanya Purbaya. Kenapa dia menginginkan status bencana di Sumatera itu menjadi level nasional dan kenapa dia tidak pusing? Anda BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Port darurat bencana kalau nggak salah ada. Yang jelas saya lupa portnya, kayaknya darurat bencana ada itu. Dan itu tinggal BNPB mengajukan ABT ke kita, nanti kita proses. Ya. Oh, kita masih siap terus. Persentase per industri berapa, Pak? Memang minta berapa? Menurut Anda cukupnya berapa? Cukup kita. Dan termasuk untuk rehabilitasi nanti juga sudah kita siapkan uangnya. Perlindungan sosial juga, Bapak, untuk korban-korban bencana juga, Bapak? Oh, saya nggak tahu, nanti tergantung pengajuan dari BNPB seperti apa, tapi uangnya cukup, rasanya sih cukup. Terima kasih teman-teman. Oke, poin-poinnya jelas sama kawan-kawan tadi. Ada 500 miliar dana untuk BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang masih ada di negara. Artinya tinggal diajukan oleh BNPB, bisa 500 miliar itu akan keluar maksimalnya nanti, atau pertamanya dulu. Untuk hal-hal yang darurat. Pertanyaan kawan-kawan, untuk apa saja dana itu oleh BNPB? Dana itu oleh BNPB adalah untuk operasional ke sana. Membawa pesawat ke sana kan perlu biaya itu, ada personil yang diturunkannya. Beri makan mereka semuanya, itu biaya operasionalnya. Kemudian ada biaya untuk pengungsi. Jadi pengungsi itu kan sekarang ini kan banyak yang kehilangan rumah, kehilangan mata pencariannya, sehingga dia harus dibikinkan tenda-tenda. Nah, biaya itu semua memberi makan orang tuh sampai mereka bisa kembali seperti sedia kala. Itulah tujuannya dana yang 500 miliar itu. Termasuk juga biaya yang 500 miliar ini dipergunakan oleh BNPB untuk memperbaiki sarana prasarana secara darurat. Misalnya jalan tertimbun oleh longsor dibersihkan oleh BNPB. Ini secara darurat saja. Kemudian jembatan yang memang penting-penting saja dibangun juga secara darurat. Gunanya untuk menyampaikan bantuan pangan dan mungkin tenda-tenda tadi. Itu secara darurat. Seluruh yang dilakukan oleh BNPB ini adalah secara darurat. Setelah orang itu bisa makan, kemudian bisa beraktivitas saja lagi. Ini perlu biaya rehabilitasi. Ini tidak bisa dikerjakan oleh BNPB. Namun Purbaya mengatakan, kita siap kok. Tidak ada masalah katanya kan. Saya kaya. Apa dibalik kata-kata Purbaya tersebut? Karena untuk membangun merehabilitasi seperti sedia kala. Saya maksudkan seperti sedia kala. Misalnya, sudah mulai nanti petani-petani itu bertani lagi.
Kalau dia mulai bertani, kemudian sudah memperbaiki sawah dan ladangnya, mereka perlu pupuk. Sementara pupuk ini memerlukan pengangkutan misalnya mobil tronton, tidak bisa dilewati oleh jembatan-jembatan darurat tadi. Tentu tidak bisa dia bertanam atau cocok tanam. Atau sudah ditanamnya tanam tanpa pupuk. Kemudian dia sudah panen. Hasil panen tidak bisa dibawa ke kota, ke daerah lain. Kenapa? Jembatan dan jalannya masih rusak. Masih dilalui oleh mobil-mobil darurat. Tidak bisa oleh mobil-mobil tronton yang bertonase besar. Nah, ini memerlukan perbaikan jalan sempurna seperti sedia kala. Bisa dilewati lagi oleh mobil-mobil tronton. Dan untuk membangun ini bukan tugas BNPB lagi. Kita tahu tugasnya PUPR atau sekolah-sekolah yang rusak. Itu tidak BNPB yang membangunnya. Itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atau gedung-gedung pemerintahan, kantor kelurahan, kecamatan, dan macam-macam lagi. Lintas kementerian. Artinya keseluruhan kementerian harus turun ke daerah bencana tersebut. Untuk pemulihan, untuk rehabilitasi. Setelah dipulihkan kan rehabilitasi lagi, menjadikannya keadaan seperti semula. Dan ini pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit kan? Kan tidak sedikit biayanya itu. Dan dengan yakin sekali Purbaya mengatakan kita kaya kok, kita siap kok. Makanya ditantangnya jurnalis. Ini kan lintas kementerian nantinya. Pertanyaan kawan-kawan, dari mana dananya oleh Purbaya? Sementara kita APBN kita itu saja defisit. Arti defisit itu sama juga dengan sebuah keluarga. Diperkirakan pengeluaran keluarga untuk 1 bulan ini misalnya 3 juta. 3 juta tiap bulan kita keluarkan. Sementara pendapatan kita cuma 2.500.000. Tiap bulan keluarga ini kan nutup. Artinya untuk mencukupi kebutuhannya dia harus berutang 500.000. Itu juga namanya APBN kita yang sudah terlaksana selama hampir 10 tahun belakangan ini. Jadi tiap tahun itu kita defisit, kita menutupi kebutuhan kita itu dengan hutang. Indonesia problemnya seperti itu. Ini sudah. Nah, seperti sebuah keluarga tadi, sudahlah berutang tiap bulan keluarganya. Kemudian tiba-tiba ada kecelakaan. Kemudian dimasukkan yang anggota keluarga yang kecelakaan itu ke rumah sakit. Tentu memerlukan biaya yang sangat besar lagi. Nggak tercover dari tiap bulan sudah berutang, tambah lagi ini. Ya, sangat sederhana kawan-kawan. Jawabannya sudah ada di kepala kawan-kawan. Kita tambah utang. Tambah utangnya bagaimana? Dan juga ada peraturan sebenarnya dibuat oleh pemerintah dengan DPR sudah sangat bagus sekali kawan-kawan. Dalam keadaan terpaksa boleh berutang, menambah hutang. Caranya bagaimana? Mungkin logikanya kawan-kawan, wah ini kacau ini pemerintah, tambah hutang lagi. Tidak, logikanya begini kawan-kawan. Logikanya sama dengan sehari-hari. Artinya kalau kita tidak berutang, anak yang kecelakaan atau anggota keluarga yang kecelakaan tadi kan tak bisa diobati. Bisa-bisa dia cacat. Bisa-bisa dia cacat. Sementara anggota keluarga ini yang kecelakaan ini menyumbang juga ke keluarga untuk faktor ekonomi. Jadi terpaksa kita hutang dulu untuk membuat dia sembuh, untuk bisa dia beraktivitas kembali. Kalau kita tidak berhutang, dibiarkan kemudian cacat. Tidak bisa dia beraktivitas ekonomi. Tak bisa menyumbang penghasilannya kepada keluarga. Atau yang lebih parah, sempat dia mati, meninggal. Tidak ada lagi pemasukan keluarga dari dia. Pemasukan uang. Artinya menyumbang untuk keluarga. Tidak ada lagi kan. Udah hilang. Faktor ekonomi hilang di situ. Inilah juga dilakukan oleh negara. Dia akan tambah hutang. Mekanismenya bagaimana? Kan itu pertanyaan kawan-kawan. Jadi dalam mekanisme yang sangat sederhana sekali adalah begini. Misalnya di Cina. Di Cina itu kalau terjadi seperti itu, pemerintah tinggal cetak uang untuk membiayai bencana tersebut. Ya ini memang tidak disarankan dalam ilmu ekonomi. Karena ini akan membuat inflasi tinggi. Dan dalam ekonomi, kalau inflasi tinggi itu namanya negara bisa-bisa bangkrut. Dan dalam sistem Indonesia sekarang ini ada burden sharing namanya. Burden sharing itu karena kita memisahkan moneter dengan fiskal namanya. Purbaya adalah fiskal, moneter adalah BI. Jadi apa burden sharing itu? Pemerintah, Purbaya di sini fiskal menerbitkan SBN namanya, surat berharga negara. Surat berharga negara secari kertas diberikan kepada BI. BI diambilnya surat tersebut, kemudian dicetaknya uang, diberikannya kepada Purbaya, kepada Menteri Keuangan. Dengan uang itu dibiayailah bencana tadi. Itu kan sangat sederhana kawan-kawan. Makanya Purbaya tidak pusing sebenarnya. Berapa yang kalian butuhkan? Ini diatur oleh undang-undang kita. Burden sharing ini memang di seluruh negara ini berlaku seperti ini. Resikonya memang naik inflasi tergantung kepada, makanya dibuat taksirannya dulu. Berapa biaya rehabilitasi dan segala macamnya. Baru dikeluarkan SBN. Berapa SBN yang dibuat oleh Purbaya. Artinya dalam hal ini Purbaya tak pusing sama sekali. Malahan ini diharapkan dia. Tunggu dulu. Sebelum ini diharapkan dia, pertanyaan kawan-kawan, kenapa ini belum diberlakukan oleh Purbaya? Atau pertanyaannya, kenapa tidak dilakukan oleh Purbaya saat ini? Jawabannya sangat sederhana kawan-kawan. Itu tergantung kepada Presiden.
untuk menaikkan status bencana sekarang ini menjadi bencana nasional. Karena Purbaya untuk mengelontorkan itu semua, mencetak SBN, mengerahkan dana berapa saja untuk bencana itu, tergantung kepada peraturan. Peraturannya apa? Begitu ditetapkan oleh Prabowo, bencana Sumatera itu bencana nasional, baru bisa hal yang saya katakan tadi itu dilakukan oleh Purbaya, mencetak, mengeluarkan SBN, diberikan kepada BI. Landasan hukumnya dari situ semua. Kalau dalam hal ini sekarang belum dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional, Purbaya tidak akan bisa melakukan hal itu. Yang bisa digelontorkannya cuma 500 miliar tadi. Artinya ini serba darurat. Karena Purbaya harus mengeluarkan SBN seperti yang saya katakan tadi, terkunci oleh aturan tadi. Aturan itu siapa yang buat? Pemerintah dengan DPR. Pertanyaan kita, kenapa sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan statusnya menjadi status level nasional atau bencana nasional? Tanyakan kepada Presiden Prabowo dan DPR. Kalau Prabowo sebagai presiden enggan menaikkan menjadi level nasional dengan pertimbangan entah macam-macam lah, banyak pembahasan di media sosial, seharusnya DPR yang mendesak pemerintah untuk menyatakan status ini status bencana nasional. Kenapa? Karena ini akan gampang dari segi pembiayaan. Pembiayaannya akan masif, terstruktur. Seluruh kementerian nanti akan datang ke situ, akan ikut di situ membantu daerah bencana. Kalau sekarang kementerian mengeluarkan biaya untuk masalah jembatan-jembatan di situ, kemudian membangun sekolah-sekolah di situ, itu akan dicurigai nanti. Seperti biasa, tidak ada dalam anggaran. Bagaimana mereka akan mengeluarkan? Bagaimana mereka akan ke situ mengerahkan bantuan dan segala macam? Tidak bisa. Padahal ini daerah ini memerlukan. Seluruh kementerian dibutuhkan di daerah bencana seluruhnya kan, seluruh level, apa kita katakan, perumahan, PUPR, macam-macam, semuanya dibutuhkan di daerah bencana itu sekarang mereka kan diam di Jakarta itu. Ini masalahnya karena statusnya belum dinaikkan menjadi level nasional. Cuma yang bisa berkiprah di situ gubernurnya masing-masing, gubernur Sumbar, gubernur Sumatera Utara, gubernur Aceh. Hanya mereka bertiga yang bisa bersih di situ. Bantuan itu dari BNPB, kemudian ada bantuan dari YouTuber Ferry Irwandi, kemudian KDM, kemudian Anies Baswedan. Itu yang bisa membantunya, donatur-donatur. Tapi sebenarnya ada instrumen yang luar biasa dari negara. Pertanyaan kita, kenapa tidak dipergunakan itu sekarang? Padahal dari segi ekonom, kalau saya Menteri Keuangan, saya mengharapkan statusnya menjadi tingkat nasional. Kenapa? Pemulihan ekonomi di situ bisa sangat cepat, kawan-kawan, sebagai ekonom. Sekarang kenapa saya mengatakan kalau ini dijadikan bencana nasional, kemudian Purbaya mengelontorkan uang yang banyak ke situ, ke 3 provinsi ini, melalui daerah, melalui kementerian-kementerian, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kementerian masing-masing juga, ke daerah bencana, untuk pemulihan, untuk rehabilitasi. Kenapa saya katakan ini akan menguntungkan secara ekonomi di Indonesia? Bukankah uang banyak digelontorkan di situ? Sangat banyak itu uang nanti digelontorkan di situ. Kalau kita anggaplah seperti APBD dari masing-masing provinsi itu sekitar 10 miliar setahunnya. Nah, sekarang misalnya digelontorkan uang di satu provinsi bisa-bisa sampai 20 atau 30 miliar tambahan dana APBD-nya. Ini kan tambah banyak biaya negara kita ini, tambah banyak hutang. Itu kan tidak menguntungkan secara ekonomi. Coba kita balik ke kebijakan Purbaya kemarin. Apa yang dikatakan Purbaya pada raker terakhir dengan DPR? Uang rupanya sekarang di sistem atau di rakyat itu kurang, kering lagi kan. Dari situ kita berpijak dulu. Coba kawan-kawan bayangkan di tempat bencana itu banyak uang atau sedikit. Apakah kegiatan ekonomi dia bertumbuh di situ atau sama sekali mati? Mati kan? Kenapa mati? Karena mereka tidak punya uang. Dengan digelontorkan dengan cara dinaikkan status ini menjadi tingkat nasional, seluruh kementerian akan datang ke situ, membangun di situ, kegiatan ekonomi akan tumbuh di situ. Lebih luar biasa, harus 3 kali lipat dari dari daerah-daerah di luar bencana. Jalan-jalan dibangun, memerlukan pekerja, rumah-rumah dari Menteri Perumahan, bantuan rumah segala macamnya. Pekerjaan akan banyak, bahkan banyak uang beredar di situ. Tujuan Purbaya kemarin menjadi Menteri Keuangan, apa ya tujuan dia? Menambah uang beredar di masyarakat. Itu maksud dia, memasukkan uang ke sistem. Karena sistem itu kering, karena uang beredar di masyarakat kurang. Di tempat bencana malahan 0 uang beredar sekarang. Dengan dijadikan status nasional, seluruhnya ke sana. Berkegiatan ekonomi itu kan, membangun jembatan, membangun jalan. Kemudian ada kedai-kedai, nanti hidup lagi, ekonomi orang itu hidup lagi. Kalau dibiarkan seperti sekarang darurat-darurat saja. Mereka coba bertanam misalnya, atau pedagang.
Sudahlah barang dagangannya hancur, tidak ada uang, bagaimana dia mau berdagang? Kemudian bertani, misalnya dia bertani, kemudian dia coba bertani, makan untuk makan tidak ada. Ini yang saya maksudkan. Sama dengan keluarga tadi. Kalau keluarga itu dibiarkan, tidak ditambahkan uang untuk mengobati dia, mengoperasi dia, sehingga dia tidak bisa berkegiatan seperti biasa, dia kan tidak bisa menyumbang untuk keluarga lagi. Tidak bisa dia bekerja di luar, kemudian dia sumbang untuk keluarganya, untuk memberi makan keluarganya. Sama dengan prinsipnya dengan ini. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat kan menyumbang juga untuk negara kita. Menyumbangnya apa? Ya banyak kegiatan di situ yang bisa tanaman, bisa padi, iya macam-macam kan. Kalau itu tersendat, mirip dengan satu keluarga tadi, akan membuat ekonomi itu turun juga sedikit. Kalau dibiarkan bencana itu diurus oleh daerah, tidak dinaikkan menjadi level nasional, sehingga kementerian-kementerian dari tingkat nasional tidak bisa di situ membangun, tidak bisa di situ merehabilitasi. Oke, demikian saja. Maka saya terjemahkan, Purbaya ini menginginkan statusnya status nasional. Supaya apa? Supaya ekonomi bertumbuh kembali di situ. Kalau untuk menjawab kenapa statusnya tidak dinaikkan saja menjadi tingkat nasional, kawan-kawan tanya kepada Prabowo yang kita pilih, atau anggota DPR yang kita pilih di Senayan sana. Kenapa? Kalau sudah ada manfaatnya, begitu besar manfaatnya untuk menaikkan status ini menjadi tingkat nasional, kenapa mereka tidak lakukan? Terima kasih.